Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu? Alhamdulillah bi ni'matillah. Semoga kita semua dalam limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nashkuruhu wa nahmaduhu wa nuti'ala Allah wa la nusyriku bihi syai'an abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini hari kemerdekaan negeri ini. Semoga Al-Aqsa segera merdeka dan segera dibebaskan sebagaimana dibebaskan oleh Khalid bin Walid, yang langsung datang khalifah ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab, dan setelah itu ditaklukkan kembali oleh Tariq bin Ziyad yang sangat luar biasa penaklukannya. Setelah ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad terus sampai 1400 tahunan, sampai tumbanglah khilafah Islam di Turki. Dari situlah hancurnya negeri-negeri Islam, dicabik-cabik, dipetakan, dibuyarkan, dihancurkan. Tidak ada lagi kekuasaan paling dikdaya. 2/3 dunia dalam kekuasaan Islam tanpa penzoliman. Tolong diingat, 2/3 dunia, penguasaan terpanjang dalam peradaban manusia. Tidak ada penzoliman. Orang Yahudi bisa ibadah di sana, orang Nasrani bisa datang ke Yerusalem. Satu-satunya tanah di muka bumi yang, tolong diingat, Palestina itu adalah kenapa dikatakan Ardul Muqaddasah paling hebat, karena satu-satunya tanah di muka bumi yang semua nabi pernah ke sana. Dari 124.000 nabi. Karena itu kiblat pertama peradaban agama Samawi. Semoga terus dikencangkan doanya. Kalau antum buka dalam fikih, kunut nazilah itu berlaku di negeri manapun ketika muslim tertindas, dan bukan di waktu subuh. Rasul melakukannya 5 waktu. Alhamdulillah masjid kami di Al-Aqsa itu sampai hari ini masih 5 waktu selalu. Jangan berhenti. Kalau sudah 5 waktu kita mendoakannya, ada tambatan batin kita dengan mereka. Jadi jangan cuma di waktu subuh saja, tapi kalau bisa lakukan, karena penderitaan mereka benar-benar pengen diberangus dan dimusnahkan. Semoga merdekanya negeri ini yang masih semu, segera Allah berikan kemerdekaan yang hakiki. Para pemimpinnya punya rasa dan punya perasaan, serta benar-benar pemimpin yang bisa memberikan, mengayomi semua rakyatnya bisa hidup sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan termulia yang memberikan hurriyah, al-istiqlal. Istiqlal itu adalah kemerdekaan. Hurriyah itu kebebasan. Pertama kali dalam sejarah peradaban dunia, nabi yang sudah memulai pembebasan dari perbudakan. Dari mana sejarahnya? Ketika umat Islam mulai masuk Islam dan penindasan terus terjadi. Kemarin saya sudah bahaskan 3 fase dakwah ketika Rasulullah di Mekah. Bulan kemarin saya sampaikan terkait dengan fase dakwah nyaman 3 tahun pertama. Itu paling enak, nggak ada apa-apa. Nah, masa tahun keempat sampai ke tahun 13, ini kehidupan paling amat menyedihkan dalam kehidupan baginda Rasulullah. Jadi nanti dibagi nih, ada 3 segmen yang mohon dengan saya sangat menyarankan Bapak Ibu tolong dibeli buku sirah harus di rumah, dan mohon diulang-ulang bab yang menceritakan tentang tahapan jihad dakwah Rasulullah ketika fase pertama sampai 13 tahun. Mohon diulang-ulang. Kalau antum bacanya nggak nangis, ada masalah dengan iman antum.
Saking sedihnya. Antum bayangin. Kenapa nanti ada hadis yang bicara tentang memuliakan tamu itu sangat, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Ternyata saya hubungkan hadis-hadis ini dengan kenyataan sirah. Jawabannya, karena setiap hari setelah diperintahkan Allah, yang kemarin hadis ayatnya saya sampaikan itu kata Allah, serulah keluarga dekat kamu. Sejak dia menyerukan terang-terangan dakwahnya dan memulai pertama kali menyerukannya itu adalah di pertama kali orang Sa'i di Bukit Sofa dan ditimpuk oleh Abu Lahab di situ. Sejak itulah Rasulullah hidupnya nggak pernah tenang. Yang lebih fatalnya, tetangga Rasulullah itu kafir Quraisy, para pembesar. Kalau antum sekarang ke Mekah, ada rumah Rasulullah di dekat WC belakang Marwah. Itu rumah Rasulullah. Sekitar rumah Rasulullah itu orang-orang berjuis semua. Jadi kaum jet set itu tinggal di situ. Orang kaya rayanya semua. Abu Lahab, tokoh-tokoh Abu Sofyan, tokoh-tokoh Quraisy tinggal di sana semua. Yang antum bayangkan, masya Allah, dalam sirah ini ujiannya di sana dibagi 3, saya bilang. Ujian terberat diberikan kepada Rasulullah. Yang kedua, diujikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang merdeka, yang kaya raya. Ditawarkan kepada mereka setelah mereka masuk Islam itu, apapun yang mereka mau diganti berlipat-lipat dari yang ditawarkan Rasulullah. Atau segala kekayaannya. Itu berlaku kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Tawarin macam-macam. Jelas? 10 sahabat yang dijamin surga itu hanya Umar yang tidak masuk as-sabiqunal awwalun. Nah, 10 orang ini ditawarin macam-macam. Segmen ketiga yang tertindas parah banget adalah orang-orang fakir miskin dan hamba sahaya. Tribulasinya sangat kejam banget. Tiap detik, tiap saat, tiap waktu mereka memikirkan bagaimana menghancurkan dakwah baginda Rasulullah SAW. Segala cara dibatangin. Paman Rasulullah itu didatangin bukan sekali, 2 kali, puluhan kali. Nah, saya sampaikan tadi, yang paling menderita ketika wa anzir asiratakal aqrabin, kata Allah, serulah keluargamu dan kaummu yang terdekat. Sejak saat itulah hidup Rasulullah tidak ada kenyamanan lagi. 43 tahun hidupnya dipercaya oleh kaum Quraisy, menjadi tokoh hebat. Tapi setelah 43 tahun semuanya berbalik. Paling ketika di Bukit Sofa ditanyakan, apakah kamu yakin kalau aku katakan di sebelah bukit sana ada orang dalam perjalanan satu kabilah? Mereka mengatakan, apapun yang keluar dari mulutmu ya Muhammad, kau tidak pernah berdusta kepada kami. Kau orang yang jujur dan amanah. Kau yang punya sifat tidak ada yang sama dengan kami. Engkau lah makhluk yang paling mulianya. Itu sudah disampaikan ketika itu. Baru yang paling jahil di situ adalah Abu Lahab. Ternyata dalam sirah ini di Safiyur Rahman, Abu Lahab itu tetangga paling dekat, sebelahan rumah banget gitu. Bahkan kedua anak Abu Bakar itu adalah mantu Rasulullah. Saking dekatnya gitu. Ruqayyah dengan Ummi Kalsum itu adalah mantunya Abu Lahab. Di Safiyur Rahman ini. Saking dekatnya, karena berdekatan dengan tangga gitu. Tapi setelah peristiwa dakwah jahriyah, sampai anak-anaknya menangis karena setelah itu diceraikan keduanya. Permusuhan itu dimulai setelah itu, kedua anak Rasulullah dengan anak Abu Lahab ini diambilnya semua. Karena sudah berbeda pemahaman. Dan setelah itu anak-anaknya tiap hari menangis. Apa? Rumah Rasulullah itu setiap hari setelah dakwah jahriyahnya ditimpuki dengan berbagai macam bangkai, kotoran binatang, kotoran manusia ditimpukin tiap hari. Bukan cuma depan terasnya saja. Kalau pintu rumahnya terbuka langsung dilempar ke dalam. Antum bayangin setiap hari
Sampai anak-anaknya nangis menderita. Kalau bahasa kita, ayah, abah, kapan selesainya ujian kotoran tiap hari ini baunya? Maka tadi wajar kalau ada hadis sampai Rasulullah, man kana yu'minu billah falyukrim dhaifahu. Karena deritanya itu bukan sehari dua hari. Tiap hari kerjaan orang-orang kaya tetangganya nimpukin Rasulullah dengan segala kotoran. Sampai ketika Rasulullah lagi sholat ditimpukin bangkai yang paling baunya. Dan Rasul keluar membawa bangkai itu. Masih ada lagi kah yang lebih zolim dari ini semua? Apakah perlu laknat Allah, azab Allah turunkan kepada kalian semua sebagaimana nabi-nabi terdahulu? Sampai keluar dari mulut Rasulullah, tapi Rasul tidak mengucapkan doanya. Jadi penderita paling berat dalam dakwah jahriyah makhluk termulianya Allah. Jadi pas saya membaca ngulang-ngulang lagi, saya membaca sirah ini udah puluhan kali hatam. Tapi kalau udah membaca di situ, rasanya penderitaan yang dirasakan oleh Ahlul Gaza itu pun yang lebih dirasakan oleh Rasul dengan para sahabatnya. Derita yang sangat luar biasa. Yang kita tinggal menikmatinya saja. Nah, sebelum fase penderitaan ternyata konsep dakwah yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah ketika dakwah jahriyah itu, itulah sebagiannya diambil oleh sahabat kita, saudara kita yang ada di tabligh. Ya. Caranya gedorin rumah satu persatu, datangin keluarga karibnya, kerabat terdekat mereka masing-masing. Kalau saya bilang ini amalan sunnah ternyata. Nah, kalau kita nggak sanggup apa yang dilakukan oleh jamaah tabligh, coba Bapak Ibu direncanakan. Ketua masjid lagi keluar kayaknya, lagi ceramah. Saya cuma mengingatkan, kalau sholat subuh kita 5 waktu kisah sopnya paling banyak berapa sab nih? Sholat berjamaah 5. Coba dirancang tiap tahun. Tahun depan harus jadi 6. Harus jadi 7 sampai penuh ke belakang. Ibu-ibu dipindahkan tempatnya gitu. Kita nggak punya rencana itu. Sedangkan tahapan dakwah Rasulullah itu direncanakan detil. Kita cuma ngajakin saudara tetangga kita aja nggak gitu. Masjid besar sudah. Yang ke masjid itu aja. 4L. Lo lagi. Udah berapa tahun saya ceramah ngelihatnya wajah-wajah ini aja belum ada yang nambah nih. Ada. Antum mungkin gede lagi badannya. Nah, yang tadinya 1 jadi 2 sekarang badannya kan. Jadi ada tugas besar yang malah kita hari ini berleha-leha menikmati ibadah khusyuk kita, saudara kita, tetangga kita tidak kita ajak untuk bersama-sama di surga. Nggak peduli juga. Bahkan bukan cuman ngajak mereka ke masjid. Antum lihat nanti, saat penderitaan terbesar setelah para hamba saya masuk Islam itu agnia. Sahabat 10 yang dijamin surga 9 orangnya ini, 8 orangnya selain Sayyidina Ali, 8 orangnya orang-orang kaya ini tiap hari, tiap waktu hartanya habis memerdekakan para hamba saya. Jadi nggak dikit perjuangan mereka tuh, harta mereka dihabiskan di jalan Allah. Harusnya hari ini masjid itu berdaya untuk umatnya. Ada tetangga, ini saya sampai mendirikan las di Al-Aqsa itu sampai ingatkan, Al-Ghorim itu punya hak dalam asnaf itu 1/8. Demi Allah sampai hari ini asnaf zakat Al-Ghorim kita nggak jalan. Sama sebagaimana mu'allafatil qulub. Para mu'allaf itu dalam asnaf zakat punya 1/8. Mu'allaf itu mau kaya mau miskin dia tetap dapat perhatian. Ketika awal dia masuk Islam disumbang langsung. Zakat kita tuh cuma dihabiskan untuk 3 asnaf doang. Yang jumlahnya 100% jadi tinggal 3/100% gitu. Amil, fakir dan miskin.
Tetangga yang berhutang, pinjol, segala sampai bunuh diri karena kita nggak ada yang peduli. Padahal ayatnya detail dalam surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafatil qulub wal gharib wa fi sabilillah wa ibnus sabil fariidatan minallah. 8 asnaf disebutkan detail. Jadi ketika ada zakat 100 juta, maka 1/8 milik al-gharib. 12 jutaan milik dia. Cari itu tetangga yang berhutang harus dilunasin. Kalau itu terjadi di masjid antum ini, masjid Jamaatul Jabar Rahmah, jabalnya aja rahmat semua. Harusnya menjadi benar-benar itu harus dijadikan rujukan. Sekali lagi saya katakan, harus dibuat nyaman tetangga-tetangga kita itu tinggal di sebelahan masjid, ngerasa hidupnya ada perhatian dari masjidnya. Bukan selalu hanya dipinta infak, sedekah, wakafnya doang. Yang kaya-kaya menyumbang sebanyak-banyaknya, yang miskin ngerasakan ada kepedulian. Ini sampai bunuh diri nggak ketahuan, dan mereka muslim gitu. Ada yang salah dakwah kita ini, nyaman, nikmat, ibadah, kita dapat kajian ceramah, kita sholat 5 waktu, itu bagi yang sudah biasa. Kalaupun nanti ada yang datang baru, karena dia dapat hidayah sendirinya, nyari kemana-mana. Bukan kepedulian kita yang di lingkungan. Kadang saya mirisnya, antum lihat, kalau mau 17-an setiap rumah digedorin. Lihat nanti, lomba, ayo semuanya ikut lomba gitu. Didatangin satu persatu, bahkan list sumbangan pun dipintain. Nanti ibu-ibunya keluar semua, pakaiannya macem-macem, wajahnya pun masya Allah jereng, nggak ada beda mana kuntilanak dengan anak. Wow, solekannya ampun gitu. Ketika 17, kita mau mensemarakkannya, semua tetangga semua apapun diajakin semua, hanya untuk pesta pora sehari. Padahal mengajakin orang ke masjid, 1 orang dapat hidayah aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tanpa ngurangin pahala orang yang antum ajak itu. Tiap hari antum dapat pahalanya. Antum ngajak 1 orang setiap hari dia ke masjid, sebelum dia takbir Allahu Akbar, semua pahalanya udah milik antum. Tanpa ngurangin pahala dia. Harusnya hari ini, mohon maaf, bebankan. Hari ini 5 sab, setiap antum yang sudah ke masjid punya beban 10 orang. Karena setiap sahabat as-sabiqunal awalun itu awalnya ngajak 1:10. Yang harus diislamkan dari keluarganya. Ini sirohnya yang kita hilang gitu. Kalau itu berlaku, masjid kita makmur semuanya. Tambah lagi kalau ngelihat Rasulullah hidup di Madinah. Tidak ada ashabus sufa yang tidak pernah masuk ke rumah Rasulullah dan pernah makan di rumah. Yang jumlah ashabus sufa berapa ratus? Ada yang tahu? 350 sampai 450 orang. Itu rumah Rasulullah, Nabi mulia. Kadang-kadang gak ada makanan pun masih nyambut ashabus sufanya. Lah masjid cuma sampai Allahu Akbar. Andai setiap masjid itu dibuka 5 waktu 24 jam, siapapun pengen nginep disediakan tempatnya, bahkan makan sarapan pagi, makan siang, makan malam disediain, berbondong-bondong orang ke masjid. Dari mana duitnya? Min Allah. Pasti ada aja jalan. Ini enggak, kita hanya masjid hanya ritual untuk ibadah dan PHBI, itu aja. Padahal rumah termulia, rumah antum saja tempat bahagia, tempat diskusi, tempat makan-makan, tempat kumpul, tempat menikmati hidup. Rumah antum yang tidak lebih mulia dari rumah Allah. Harusnya ini lebih dari rumah kita. Tempat orang diskusi, datang nyampaikan masalahnya. Di sini ada imam yang digaji setiap bulan. Berapa orang? 3
3. Coba setiap imam itu suruh mendata, datang ke rumah-rumah. Setiap hari, assalamualaikum ibu, apa kabarnya? Nyapa aja dulu. Besok datang lagi, assalamualaikum, semoga selalu sehat. 1 bulan setelah itu, setelah nyapa terus, gimana ibu, anak-anaknya, ibu bapak sudah bisa ngaji belum? Para imam itu ngajarin ngaji ke rumah-rumah. Enggak, kita cuman imam tuh jadi di masjid doang. Yang enggak baca Quran kita enggak tahu siapa aja yang belepotan baca Qurannya. Jadi masjid kita enggak nuntaskan masalah umat. Perintah Al-Qur'annya selesaikan masalah umat dengan zakat 8 asnaf detil. Nuntasin semua masalahnya. Nggak ada yang fakir, nggak ada yang miskin, nggak ada yang mu'alaf lagi, nggak ada yang gharib, nggak ada yang fisabilillah. Semuanya istiqlal, semuanya fariha, semuanya khuriyah, semuanya merdeka, semuanya bebas, semuanya senang. Itulah titik sentral masjid dalam peradaban Islam. Yang hari ini mayoritas, antum tahu jumlah masjid Indonesia berapa? Totalnya? Hampir 1 juta. Hampir 1 juta hari ini jumlah masjid. Sampai saya ngitung-ngitung kalkulasi. Jumlah umat Islam jumlahnya 200. Jumlah penduduk Indonesia 280. Jumlah umat Islamnya hampir 240 jutaan. Hampir. Anggap aja 220 gitu lah. Anggap aja 220 juta. Antum bagikan 1 juta masjid. Berapa dapatnya? 220 masjid mengayomi umat Islam per wilayahnya, per daerahnya. Hanya 220. Menuntaskan semua masalah kehidupan 220 orang harusnya. Yang terjadi masjid cuma untuk sholat. Kalau itu terjadi, Masya Allah, nggak ada yang main judi, nggak ada yang main judi online, judol. Jadi orang kehilangan hari ini ketika dia punya banyak masalah, nggak ada yang peduli. Jiron tetangganya nggak ada yang tahu. Dia nggak makan pun, bahkan banyak di antara mereka menyembunyikan. Mohon maaf. Rubahlah mindset kita tentang dakwah yang kita anggap kita ini sudah menjadi orang-orang soleh, alim masjid. Enggak seperti itu dakwah Islam. Ngedorin rumah per rumah satu persatu. Yang enggak, anak-anaknya enggak bisa ngaji, diajarin ngaji. Kalau sampai masjid antum ini makan 5 kali sehari ditanggung gratis, siapapun akan datang. Mau kaya mau miskin silakan. 3 kali aja sehari, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Semua mulainya dari jiran tetangga aja dulu, kumpul sini. Yang nggak masak siapapun silakan hadir ke masjid. Yang masak silakan ke masjid. Dari mana duitnya? Minkum, dari antum semua. Itulah duit paling berkah yang masuk ke rumah Allah. Duit paling mulia itu yang ada di rumah Allah, dikeluarkan untuk hamba-hamba Allah. Yang sudah melakukannya dengan indah baru Joko Karya. Dan itu bukan konsep mereka. Ada bimbingan dari baginda Rasulullah. Coba bayangin, setiap derita, setiap kesengsaraan para sahabat as-sabiqunal awalun, yang fakir, miskin, hamba sahaya dituntaskan. Apapun dimerdekakan. Bapak Ibu, dimerdekakan itu artinya dibebaskan dari belenggu. Ya. Kenapa? Hamba saya itu makhluk hina loh. Jelas? Lebih hina dari barang jual beli. Hamba saya itu saking hinanya bisa dipakai tanpa dinikahi. Makanya bilang dari hamba saya itu makhluk paling rendah, gitu. Paling hina. Awal-awal Islam saja pengorbanan sahabat itu nggak gampang, membeliin satu persatu.
Dan paling banyak selama fase dakwah di Mekah dengan derita itu, yang paling banyak membebaskan hamba saya adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pantaslah kalau dia menjadi makhluk yang Allah puji. Dalam kitab Safiyur Rahman mengatakan, tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah para nabi. Allahu Akbar. Jadi nih, kelas para nabi dan rasul, makhluk-makhluk mulia yang punya level khusus, like dislike-nya kelas VVIP. Para nabi. Nah, kelas VVIP kedua turun selangkah dari para nabi itu adalah Abu Bakar Siddiq. Andai dibolehkan, sampai di bukunya Haikal, Sirohnya Haikal, andai dibolehkan Allah mengangkat nabi lagi setelah Rasulullah, maka yang paling layak menjadi nabi adalah, tapi tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Saking luar biasanya amalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ana nggak minta antum hari ini ibaratin perbudakan sudah musnah gitu. Tapi jadikan masjid ini tempat-tempat orang-orang huria. Bukan cuma nangis dalam ibadahnya. Tapi tadi sudah belum didata total rumah muslim di Alam Asri 3 ini berapa banyak? Masa nggak tahu Pak RT dengan Pak RW-nya? Sudah didata berapa banyak yang sudah ke masjid rutin 5 waktu? Berapa banyak yang nggak sholat 5 waktu? Kadang-kadang kita nggak punya datanya. Berapa banyak yang sholatnya cuma maghrib doang? Berapa banyak anak-anak muslim di kampung ini jumlahnya berapa? Kadang kita nggak tahu. Yang sudah bisa ngaji berapa orang? Yang ngajinya terbata-bata berapa banyak? Yang nggak bisa sama sekali berapa orang? Yang sudah lancar berapa orang? Yang sudah habis Quran berapa orang? Bahkan kalau bisa malah yang membiayain, kirim nih. Saya kemarin ada ditelepon oleh anak orang sini yang sudah jadi mutawif. Ustaz, ayah saya di sini, kalau ada lagi jamaah saya siap jadi mutawif. Anak siapa tuh? Saya lupa, anak ininya belum saya simpan kemarin. Dia ngomong orang masjid JR sini, dia kuliah di Mesir. Anak Najib. Luar biasa itu. Sayangnya kita sendiri harusnya masjid hadir. Siapa? Anak orang sini yang nggak mampu, pengen hafiz Quran 30 juz bersanad, pengen ke Madinah, kirim patungan rami-rami. Setelah tamat, inti jadi imam dulu di sini. Ngabdi dulu di sini 5-10 tahun dan ajarin anak-anak sini sampai bersanad semua. Nggak ada kitab isi itu. Harusnya kalau bisa imam masjid kita itu hafiz 30 juz bersanad ke Rasulullah. Enak pas dia baca, kita sudah dapat syafaat Rasul. Saya tuh pengen punya cita-cita itu, pengen buat satu masjid yang benar-benar konsep Quran ini diamalkan. Nah, kalau saya belum bisa buatnya, coba jadikan masjid ini. Yuk, saya sanggup membimbingkannya gitu. Tapi diseriusin. Proyek Allah ini lebih hebat dari proyek apapun. Mohon dengan sangat jangan masjid hanya jadi tempat ritual saja. Apa bedanya kita dengan agama lain? Yang masjid orang cuma masuk keluar saja untuk ibadah. Bahkan kadang-kadang salaman pun tidak. Yang lebih parah lagi, beda mazhab, beda pemahaman, beda harokah, nggak teguran. Ahlul bid'ah. Nauzubillah min dzalik. Kalau sampai seperti itu mencaci maki. Bukan itu. Jelas? Mafhum? Tep. Ini yang harus mohon dengan sangat. Mudah-mudahan setiap bulannya ada kenaikan. Direncanakan banget dengan detail. Coba lah, Anda bilang tadi, kita mulai misalnya Jumat berkahnya semuanya makan dulu. Ingat, hari Jumat itu tidak ada hari yang lebih mulia dari hari Jumat.
Saya kemarin khutbah Jumat di BSD saya sampaikan sampai masjid itu, Ustaz, kalau semua awal ceramah Jumat, saya karena setiap saya ceramah di masjid khutbah Jumat, yang saya belum pernah khutbah di sana, pertama kali judul ceramah saya pasti membicarakan tentang keistimewaan hari Jumat, karena tidak banyak orang tahu dan adab-adabnya. Mandi wajib di hari Jumat itu 3 ulama fikih mengatakan wajib. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah muakkadah. Karena nanti antum belajar tentang mandi wajib. Mandi wajib itu untuk siapa aja? Untuk orang junub, untuk orang akan melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat. Yang kedua di bawahnya. Semua fikih mengatakan itu. Belum lagi adab-adabnya. Bahkan tidak boleh antum sudah masbuk datang terakhir pengen langsung ke depan menyela, memisahkan orang yang duduk dalam shaf karena gara-gara antum hadir, itu pun dilarang adabnya. Ini yang nggak ada adabnya dilangkahin lagi. Seenaknya. Atau geserin kaki aja udah nggak boleh. Jangankan melangkahi, geserkan saja udah nggak boleh. Dilarang. Udah, kalau antum masbuk mutaakhirun, diam dulu di sana. Ini kadang-kadang kita nggak punya adab juga. Dari awal pun ceramah tentang itu nggak disampaikan. Akhirnya apa? Yang awal datang pengennya cari senderan. Harusnya yang pertama kali datang paling utama itu ambil sop paling depan. Karena itu antum dapat unta semuanya kurbannya hari itu. Setelah kedua baru kambing. Setelah itu baru ayam. Habis itu alhamdulillah masih dapat telur ayam daripada kagak sama sekali. Saking luar biasanya. Nah, hadis sahih, saya buka di fikih sunnah itu luar biasa. Hari Jumat itu lebih mulia daripada Idul Fitri, Idul Adha. Saking mulianya, karena Idul Fitri, Idul Adha itu sholat sunnahnya aja cuma sholat sunnah, ya. Tapi hari Jumat sholatnya wajib. Mendengarkan 2 khutbah Jumat itu rukun sholat. Jangan, kan ini kadang-kadang yang mohon maaf saya selalu ngomongkan gini, di hari Jumat itu kita salah ngambil sunnah. Khailullah itu adalah tidur Rasulullah sebelum sholat zuhur dan sholat Jumat, nyender di mihrabnya. Ini nggak ada yang sudah datang dari jam 11 zikir tilawah, pas khutbah Jumat sami'na wa ta'na, nganggut dia. Itu tidur paling nikmat tuh tidur nyender itu, yang langsung kayak gini sampai ada yang ngorok, nggak batalin wudhu itu. Tidur sampai ngorok pun khailullah tidak membatalkan wudhu. Sayangnya salah tempat. Lagi khutbah Jumat tidur. Dan banyak masjid, dulu saya tinggal di kampung itu luar biasa. Lihat Bilal, idza khatabal khatibu alal mimbar fala yatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala salata lahu ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Masih enggak masjid kita melakukan Bilal dengan hadis itu? Hah? Oh, lihat. Padahal itu mengingatkan banget dari awal. Negor saja, negor. Nah, jangan ribut, sudah tidak sah sholat Jumat antum. Negor orang saja yang ribut pakai ngomong, "Hei, jangan ribut." Itu udah nggak sah sholat antum. Yang boleh ngoceh, yang boleh ngomong, yang boleh menyampaikan ayat itu hanya khatib. Hari itu yang boleh. Bahkan semua wajah jamaah ketika khotib sedang berceramah itu wajahnya ke khotib, ngelihat khotib semuanya. Jadi kalau yang duduknya pinggir sana harus nyamping dia. Itu adabnya. Karena apa? Mendengarkan ceramah khotib Jumat, ya, dari awal mendengarkan sampai akhir, dosa antum sampai dihapuskan Allah sampai berapa lama? Sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Hadis sahih. Artinya dosa kita dihapuskan selama 10 hari. Mendengarkan khutbah saja. Saking dahsyatnya hari Jumat. Maka nanti kenapa hari Jumat itu banyak yang menjadikan Jumat berkah, berbagi? Karena hari makan-makan terbaik. Lebih baik daripada Idul
Fitri, Idul Adha. Tapi bukan dibagikan saja sampai berebutan, kadang-kadang baginya nggak ada adab gitu. Cobalah dibuat lebih adab lagi, makan bersama-sama, duduk bareng-bareng, ngobrol gitu. Jadi terasa Jumat itu benar-benar pestanya umat gitu. Bukan orang udah pegang sama, nggak ada diskusi, nggak ada ngobrol, nggak ada tahu, nggak ada ikatan batin gitu. Awal Islam dibangun dengan ikatan batin yang paling erat. Satu sama lain saling amat pedulinya mendalam. Ingat Anda bilang tadi, tidak ada satu hamba sahaya yang tidak dimerdekakan oleh agnia 8 orang sahabat as-sabiqunal awwalun. Yang terbanyak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sunnah yang hilang di hari ini kita. Mereka beli, itu membebaskan, memerdekakan. Huriyah. Hari ini, sekali lagi, antum tahu tetangga antum berhutang berapa? Enggak. Bahkan ketika dia mau minjem pun, mohon maaf, saya pun lagi enggak ada. Itu jawaban kita. Datang ke tetangga, sama bicaranya gitu. Karena apa? Karena itu urusan masing-masing, dia deketin kita. Masjidnya enggak hadir. Harusnya dia datang ke masjid melapor. Paham? Karena di masjid ada asnaf al-gharim. Milik mereka, hak mereka. Bahkan kalau bisa ada pembinaan khusus al-gharib ini. Semua yang berhutang dikumpulkan. Ceramain tentang bahayanya berhutang. Dampaknya berhutang. Tambah lagi hutang-hutang riba. Sampai detil. Pakai uang al-gharib tadi. Bukan, tukang hutang dicaci maki pula gitu. Ngelihatnya bengis pula. Tetangga ini kemana-mana tukang minjam. Saya sampai ada di satu diskusi di grup membicarakan seseorang di antara itu saya bilang, kenapa ketika dia berhutang malahan jadi digibain? Bukan dikasih solusi. Itukah yang diajarkan baginda Rasul? Nggak ada kayak gitu. Orang sampai ada ayatnya karena mereka emang milik kewajiban semua umat Islam nutupinya. Karena aib itu bukan aib dia, aib umat ini. Yang hari ini kita nggak ngerasakan itu aib kita. Yang penting kita nggak berutang gitu. Ya kan? Kalau bisa kita ini bebas hutang, udah bebas, seakan-akan kita masuk surga. La yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga kalau tetangga antum teriniaya, terzolimi, terhinakan dan nggak ada yang peduli. Jelas? Saya membicarakan karena sebelum masuk tribulasi itu ada giat dakwah yang sangat luar biasa dari yang kemarin kita as-sabiqunal awwalun. Gerilyanya luar biasa. Dan setelah saya kaji, saya dalami, ternyata Masya Allah, tidak ada satu orang pun yang di Mekah itu setiap rumahnya kecuali diajakin semua beragama Islam. Semuanya. 13 tahun Rasulullah di Mekah, 13 tahun itu semua pintu pernah didakwain semuanya. Nggak ada yang nggak sama sekali. Allahu Akbar. Sayang siro-siro yang kayak ini kadang-kadang kita hilang. Jelas? Yang disampaikan umumnya. Bayangin, rumah di Mekah itu bukan 100-200, bukan 1000-2000. Semua rumah di Mekah tuntas. Walaupun tidak semuanya masuk Islam. Itu mereka dengan orang kafir. Kita dengan muslim saja nggak peduli. Coba Anda bilang tadi, adakah hari ini masjid yang mempunyai mapping data lengkap? Masjid JR ini di Alam Asri 2. Semua warga asli Alam Asri 2 muslim tanggung jawab masjid ini. Karena tanggung jawab rumah Allah ini. Yang nggak bisa ngaji, yang nggak bisa baca Quran, yang nggak ngerti agama, yang nggak pernah dengar ceramah sama sekali, yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah sholat, bukan digibain. Halo?
Jelas? Tanggung jawab ana dan antum. Kalau cuma di masjid doang nyeramain kayak gini, orang soleh semua. Nih udah wajah-wajah surga semua nih. Lah yang bau neraka ini siapa yang peduli? Jadi emosi saya. Karena nggak tuntas sampai hari ini. Karena nggak ada yang peduli. Semua masjid berlomba-lomba cuman ngecat lagi, ganti keramik, kacanya kurang cakep, dicakepin lagi. Kacanya nggak ada kaca patri, dibelikin kaca patri mahal. Duitnya habis untuk poya-poya membangunin masjidnya doang. Umatnya mau miskin mau apa, na'udzubillah min dzalik. Awal kali yang akan dilaknat oleh Allah para pengurus masjid yang mal'un. Yang nggak ada peduli dengan umatnya. Hanya masjid dicakepin mulu. Bahkan nanti pengumuman kas masjid, tuh lihat sebesar itu. Habisin duit itu. Bukan duit antum, duit Allah. Kosong Allah akan isi. Jelas? Duit 24 juta itu bukan duit antum, bukan duit pengurus masjid, milik Allah. Habiskan uang itu Allah akan isi lagi. Karena kita ngerasa, wah Ustaz kalau dihabisin gimana mau gaji si A si B. Hei, berarti kita nggak pernah peduli dengan umat itu disadarkan. Ingat, gaji kita itu sebesar apapun dapat duit 10 juta, 2,5% itu adalah fatwa zakat terkecil di negeri ini. Aslinya zakat para sahabat paling kecil itu 10%. Paling jeleknya iman sahabat berzakat itu 10%. Itulah yang dipakai oleh jamaah tabligh segala dakwanya. Zakat harta mereka itu minimal 10%. Karena itu amalan Rasul dengan para sahabat. Paling hebatnya zakatnya para sahabat, Abu Bakar Siddiq semua hartanya dikeluarkan untuk jalan Rasul. Standar sahabat kaya itu zakatnya 50% dari hartanya. Allahu Akbar. Kita cuma 2,5 aja ribut. Ya gede banget. Otak belis kita keluar. 24 juta besok hari Jumat ajak makan nah. Dimunculin pula tuh lagi ceramah. Saktinya Allah. Gede langsung dia keluar. Pas banget itu. Halo, duit segede gitu antum habisin tiap Jumat makan bareng. Coba Anda tanya tadi, bagian peribadatan, bagian keumatan di sini sudah punya data jamaah. Gak usah yatimnya, data jamaah yang tinggal di Alam Asri 3 berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu orang. Dalam satu keluarga anak-anaknya berapa? Pendidikannya seperti apa? Baca Qur'annya gimana? Ada punya 3 imam, berdayakan mereka. Imam-imam mereka harusnya diumrohkan, dihajikan, kalau bisa diambilkan sanad Qur'annya. Ada pondok mana yang bersanad 30 juz, kirim dia gantian. 2 jadi imam, 1 ambil sanad, selesai sanad pulang. Halo? Ada orang? Tep. Waktunya sudah mulai. Padahal ada pertanyaan silakan. Yang mau upacara ritual. Cukup? Jelas? Skakster. Langsung mati, nggak bisa berkutik lagi, nggak ada pertanyaan kecuali diamalkan. Saya siap membimbingannya, kita diskusikan detail. Tapi tadi tolong tahapan tiap hari itu diperjelas program. Pak ini tanggung jawab jiron tetangga terdekatnya, siapa yang nggak pernah ke masjid terus datangin tiap hari. Kirim, lihat. Saking mulianya agama ini nggak usah jauh-jauh. Itulah dakwah yang sangat luar biasa. Kalau antum masak sayur sampai disuruh dibanyakin kuahnya. Untuk apa? Yuwazzi', dibagi-bagi. Nggak apa-apa. Daripada kagak sama sekali. Masih aja isinya protes. Diamalin juga kagak. Bahlul. Alhamdulillah dikasih kuah aja orang udah senang daripada tidak pernah sama sekali untuk kasih. Jelas? Itu sindiran sejelek-jeleknya minimal kuahnya itu sindiran Rasul. Masa antum cuma ngasih kuah aja?
Oh, bener-bener bakhil murakaban antum namanya. Iya, hadisnya itu benar, kuahnya dibanyakin. Artinya kalau sudah banyakin kuah, masa malulah antum kalau cuma ngasih kuahnya doang. Tujuannya adalah biar merasa mau berbagi. Jangan ahli masjid jenggot dipanjangin sampai tiap hari dapat haji dan umroh sempurna, isrok tiap hari, tetangga nggak makan pun kita nggak tahu. Berbagi nggak pernah. Bagaimana orang akan simpatik datang ke rumah Allah? Bahkan banyak di antara kita dengan tetangga sebelahnya pun tidak berteguran. Sekarang patahnya seperti itu. Gara-gara apa nih? Airnya jatuh ke tetangga. Macem-macem pokoknya itulah iblis. Ujian terberat itu adalah musuh terdekat itu pertama kata Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya istrimu, anak-anakmu adalah musuh paling dekatnya. Hati-hati. Emang iblis tuh hadirnya situ. Anak, istri, jiron, tetangga, keluarga itu kadang-kadang jadi musuh paling dekat. Karena syaitan tidak pernah ridho orang bahagia. Tolong diingat, inti dakwah as-sabiqunal awwalun adalah bagaimana hurriyah, pembebasan. Antum bayangin, zaman itu 1400 tahun yang lalu dikenal dengan zaman hamba sahaya gitu. Tapi datangnya Islam, satu persatu hamba sahaya dibebaskan. Sampai nanti Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan di Masjid Al-Aqsa, hari ini hari kebebasan. Tidak ada yang terbelenggu. Yang hamba saya kalian merdeka semuanya. Kalian pilih mau beragama Islam atau tetap dengan agama kalian. Allahu Akbar. Begitu pemimpin dalam peradaban Islam. Memberikan kebebasan. Dan masjid menjadi kepemimpinan terbaik dalam Islam. Anda cuma ngomong ke tadi 1 juta dikalikan 220 dapatlah 220. Cuman 220 orang harusnya setiap masjid punya tanggung jawab. Kalau dijalanin Masya Allah, itulah terjadi baldatun thayyibatun warabun. Karena itu gak terjadi. Hari ini kita menjadi orang-orang yang peduli hanya dengan anak, istri, dan saudaranya doang. Gak ada empati sesama muslim. Padahal harga seorang muslim itu lebih mulia dari dunia dan akhirat. Membunuh seorang muslim sama dengan membunuh seluruh muslim. Bertanya, terkadang kita gak sadar, tetangga kita bunuh diri itu kita gak ada yang peduli. Gak ada perhatian. Sedangkan hadis-hadis memuliakan satu orang muslim aja, nggak usah semuanya, nggak usah banyak, satu orang muslim aja sudah lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Semoga ini bisa diamalkan dengan detail. Mulai hari ini di rapat dibahas banget siapa tanggung jawab. Cuma didetilkan si A anaknya sekian, yang sudah sekolah Islam, yang sudah masuk pesantren, yang sudah ini. Kalau bisa tadi misalnya anak beliau sekarang nih lagi di sana, bisa nggak suruh ngambil sanad Quran di Masjid Nabawi? Biaya ngambil sanadnya patungan, pulang disuruh jadi imam dulu di sini. Nanti anak-anak di sini semuanya yang ngapal Quran bersanad dengan beliau. Saya melakukan itu ketika saya punya masjid di Palembang. Sampai hari ini regenerasi terus. Setiap tahun saya punya keluaran yang dari pesantren selalu. Dan jadi dai selalu. Ada yang sampai sudah jadi juara hafiz Quran 30 juz di Mekah, juara 3. Sampai hidupnya miskin, orang tuanya pun mau mikirin untuk ibadah pun rumah dibangunkannya, berangkat haji. Begitu mulianya ketika itu direncanakan. Hari ini kita harus memahamkan bahwasanya masjid bukan hanya tempat ibadah ritual. Ada asnaf 8 dalam Al-Quran yang memungutnya hari ini negeri ini masjid mayoritasnya. Semoga kita semua diberikan Allah
kenikmatan memahami agama ini, dan kita dikumpulkan dengan jiran tetangga kita kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullahal adzim. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Semoga dosa kita dilebur oleh Allah, makin hari makin peduli. Mudah-mudahan dalam jangka setahun ke depan Masjid Indus sudah penuh oleh umat. Kita ngaji sirah untuk ngamalkan sirah itu. Bukan cuman ngaji ceramah, oh enak banget ceramah ustadz itu. Tapi yang penting adalah membedah sirah, membedah kehidupan makhluk termulia menjadi amal kita semua. Amin. Mudah-mudahan minggu depan saya pengen sampai, saya kalau tadinya makan makin panjang, biasanya makin panjang tetesan air mata. Dan makanya saya bilang, mohon dengan sangat tolong dibaca, tolong dibeli. Baca kembali biar kita sadar ada, jangan ngelihat ketika hidup Rasulullah setelah di Madinah. Derita membawa dakwah ke dunia ini nggak gampang awal. Semoga kita paham beratnya dakwah yang diemban oleh makhluk termulia, dan kita bagian daripada makhluk mulia itu. Kita umatnya, maka mensibghah diri kita bagian daripada umat mulia beliau. Semoga Allah ridho dengan hidup kita. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Haji, kapan pulang? Alhamdulillah.